Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 SMK, bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan melanjutkan materi tentang bab statistika. Di bab ini ada 4 bagian ya yang akan kita kuasai atau pahami, dari membaca data dan menyajikan data, kemudian untuk dilanjutkan dengan ukuran pemusatan data, dilanjutkan lagi dengan ukuran letak data, kemudian ukuran penyebaran data. Hari ini kita akan membaca dan menyajikan data ya. Terdiri dari membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk histogram. Ya, ini cara membaca data. Kita lihat di sini ada tabel ya. Ada tabel tentang, di atasnya ini merupakan judul ya. Jadi kalau kita melihat data seperti ini bentuknya tabel, selalu ada 3 bagian ya, tubuh, atas, tengah, dan bawah. Atas ini adalah yang namanya disebut sebagai judul ya, judulnya tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015 ya, dikasih bahasa Inggrisnya ini. Kemudian yang tengah ini tabelnya atau datanya. Kemudian yang paling bawah ya adalah keterangan sumber, biasanya ya mengatakan sumber dari mana data ini diperoleh. Nah, di bagian tengah atau di tabelnya ini bisa terdiri dari 2 kolom. Ini ada 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4, bisa 2 saja ya. Kalau tabel distribusi frekuensi juga bisa minimal 2 saja sudah bisa dikatakan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita bahas bagian tengah ini. Di bagian tengah ini juga dibagi 3 bagian ya. Bagian atas, tengah, dan bawah. Ya, tabel itu yang atasnya disebut juga judul ya, biasanya merupakan judul. Di sini mengatakan judul umur ya, ini umur 0 sampai 4, 5 sampai 9, dan seterusnya sampai yang terakhir 65 tahun lebih. Kemudian di sini judulnya tuh, ini adalah judulnya membicarakan tentang jenis kelamin laki-laki, ini membicarakan tentang jenis kelamin wanita, dan ini menyatakan jumlah atau total ya, bagian ini. Kemudian yang tengah ini datanya, angka-angkanya. Kemudian yang paling bawah ini merupakan jumlah. Jadi ada 3 ya, dan 3 juga untuk bagian tengah ini, merujuk judul, isi, dan jumlah. Nah, dari tabel yang sudah kita lihat tadi, tabel distribusi frekuensi, kita dapat informasi atau peroleh informasi antara lain jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 itu ada 1.158.795 jiwa, terdiri dari 568.780 jiwa penduduk itu jenis kelaminnya laki-laki, 560.015 jiwa itu penduduknya perempuan ya. Kalau kita lihat balik lagi ya, di sini totalnya laki-lakinya 568.780, perempuannya 590.015 ya. Ya, ini ya, kita dapat datanya dari tabel. Kemudian jumlah penduduk balita, maksudnya yang usianya di bawah 5 tahun, itu ada 87.839. Ya, kita lihat di sini balita 0 sampai 4 itu ada 87.839. Kemudian jumlah penduduk, maksudnya jumlah ya ini, yang laki-laki usia 20 sampai 24 ada 40.653. Ya, kalau kita lihat yang 20 sampai 24 laki-laki ya. Di sini ada 40.653. Kemudian yang jumlah penduduk wanita usianya 35 sampai 39. Kita lihat sini 35 sampai 39 nih ya. Wanitanya di sini ada 43.180. 43.180 ya, sama ya. Kemudian jumlah penduduk lansia, maksudnya yang usianya di atas lebih dari 65 tahun,
itu ada 122.364 jiwa ya, yang paling bawah totalnya 122.364 jiwa ya. Data ini kita peroleh informasi ini dari tabel yang tadi disajikan. Nah, itu caranya kita membaca tabel. Kalian bisa mencoba latihan soal ini untuk mengasah kemampuan kalian dalam membaca tabel. Selanjutnya ya. Baik. Yang kedua, bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang Bapak akan sampaikan adalah unsur-unsurnya saja dulu. Unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi itu ada kelas. Yang pertama kelas atau interval ya, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Ini kalau kita lihat di contoh tadi ya, tadi ini yang disebut kelas ya. Ini kelas 1 0 sampai 4, kelas 2 5 sampai 9, kelas 3 10 sampai 14, kelas 4 15 sampai 19 ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 ya. Ya. Itu kalau kita lihat batas bawah ya, batas bawah kelas disingkatnya simbolnya BB. Itu nilai data yang terletak sebelah kiri dari setiap kelas. Ya, kalau kita lihat tadi yang sebelah kiri ini ya 0, 5, 10, 15, 20 terus yang sebelah kiri ya, itu disebut sebagai batas bawah. Batas bawah kelas atau BB ya. Sedangkan batas atas kelas atau BA itu yang sebelah kanan ya, data yang terletak sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Yang sebelah kanan ini kalau kita lihat siapa aja 4, 9, 14, 19, 24, 29 itu adalah batas atas. Kemudian ada lagi yang dinamakan tepi bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas ini berhubungan dengan batas bawah ya. Jadi kalau kita udah tahu tadi batas bawahnya berapa di tiap kelas, nanti dikurangi ketelitian data. Ketelitian data yang digunakan di sini adalah 0,5. Jadi kurangi aja 0,5. Berapa tepi bawah yang di sini? Ya, ini 0 dikurangi 0,5. Berarti minus 0,5 gitu ya. Berapa tepi bawah yang di kelas 2? 5 dikurangi 0,5. Berarti nilainya 4,5. Berapa tepi bawah yang ada di kelas 3? Ini 10 sampai 14. Berarti tepi bawahnya adalah 10 dikurangi 0,5, 9,5 dan seterusnya. Terus bagaimana dengan tepi atas kelas ya? Ini berhubungan dengan batas atas ya. Cuman ditambah ya, kalau tadi tepi bawah dikurangi, kalau tepi atas ditambah ketelitian data ya. Ketelitian datanya sama 0,5. Jadi nanti sebelah atas ditambahin aja 0,5. Ini ya, yang ini 4 tambahin 0,5 jadi 4,5 tepi atasnya. 9 tambahin 0,5 jadi 9,5 itu tepi atasnya. Di kelas 3 berapa ini? 14 tambahin 0,5 jadi 14,5. Di kelas 4 19 tambahin 0,5 jadi 19,5 dan seterusnya. Itu yang namanya tepi atas. Titik tengah itu simbolnya XI ya, XI. Jadi titik tengah dinamakan XI dengan rumus bisa pakai batas bawah sama batas atas, atau bisa juga dengan tepi bawah tambahin tepi atas, ntar dikali setengah ya. Ini juga batas bawah tambahin batas atas kali setengah, itu nanti dapat nilai tengahnya. Itu sama pasti ya. Kita pakai rumus yang ini, yang pakai batas bawah batas atas, bisa sama dengan hasilnya setengah kali tepi bawah tambah tepi atas, tambahin kali setengah, tambahin kali setengah. Nah, kemudian banyak kelas. Banyak kelas merupakan bilangan bulat ya. Banyak kelas ini dihitung dengan menggunakan rumus K ditambah 1 tambah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dengan N ini nanti kita lihat banyak merupakan banyaknya data ya. Ya, ini rumus ini adalah rumus Sturges ya. Kita yang menemukan rumus Sturges. Kemudian panjang kelas ya. Kalau tadi banyak kelas K, panjang kan tadi kalau banyak kelas ini ya, K itu bisa dapat 9 ya, 9. Ini kan kalau kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
ada 14 kelas misalnya gitu ya, itu didapat pakai aturan Sturges. Kenapa bisa 14, kenapa bisa 10 misalnya, harus. Jadi kita tidak sembarangan untuk banyak kelas, itu pakai aturan ini ya, Sturges. Terus panjang kelas itu yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah ya, ini intervalnya ya, sering disebut juga interval. Kita kurangin ya tepi atas yang di sini tadi berapa dapatnya nih ya, batas atas kurangin setengah, terus tepi bawah di sini berapa nih, ntar tepi atas ini kurangin tepi bawah, dapatlah yang disebut sebagai interval ya. Nah, ini jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi ini terbagi, yang pertama tabel distribusi frekuensi biasa. Tabel distribusi frekuensi biasa berisikan frekuensi setiap kelas interval. Contohnya tabel nilai ulangan seperti di bawah ini ya. Nah, langkah-langkahnya menentukan jangkauan atau rank, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas, menentukan interval kelas, membuat tabel distribusi dan memasukkannya. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi seperti ini. Tadi Bapak katakan bisa hanya 2 kolom saja ya. Untuk cara membuatnya nanti mungkin bisa sisi berikutnya ya diajarkan. Nah, selain distribusi frekuensi biasa, ada frekuensi relatif. Ya, ini dia menggunakan rumus ya. Ini frekuensi relatif adalah V per sigma, V kali 100%. Dia bisa pakai desimal ini ya, frekuensinya bisa pakai persen. Terus ada lagi namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, ada yang biasa, ada distribusi frekuensi relatif, ada namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Itu macam-macamnya. Nah, yang distribusi kumulatif itu dibagi dua, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Ini contoh simbolnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Di sini ada simbol kurang dari ya. Nah, ini kita ambil datanya dari yang nilai ulangan tadi ya. Kalau yang kurang dari nilai 40,5 ya. Itu ada berapa? 3 8 habis itu yang 50. 8 ini dari mana? 3 tambahin 5 ya. Dari 3 tambah 5 nya itu kita dapat 5 ini dari tabel yang sebelumnya ya, tabel induknya. Nah, ini 18 dari 8 yang ini tambahin data yang sebelumnya 10 ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. 3 tambah 5 8, 8 tambah 10 18, 18 tambah 11 29 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini 29 37 40. Nah, ini kalau ini tabel distribusi frekuensi kumulatif, oh ini lebih dari harusnya ya. Salah ketik ini karena simbolnya di sini kan lebih dari ya. Ya. Ini kebalikan dari yang di sini. Ya. Tandanya seperti ini, tepi kelasnya dia lebih besar dari 35, kebalikan ya. Frekuensinya juga kebalikan dari sini. Ya, ini cara menyajikan data bisa dalam bentuk histogram dan poligon. Mana yang histogram? Histogram itu yang bentuknya balok-balok ini, kotak-kotak ya. Kotak-kotak, terus ini namanya sumbu datar. Sumbu datar itu menerangkan nilainya. Nilai ulangan tadi berapa? Kemudian yang tegak ini frekuensinya. Frekuensi, terus tengah-tengah. Nah, tengah-tengahnya ini, nilai tengah yang tadi XI ya, itu dikasih titik ya, kasih titik. Jika dihubungkan, ini nanti disebut sebagai poligon ya. Jadi yang kotak ini namanya histogram, yang garis dihubungkan dari titik tengah ini yang disebut sebagai poligon. Nah, mereka bisa sering tampilkan bersama-sama ya, seperti itu. Baik, sampai sini dulu materi Bapak, perkenalan tentang statistik. Untuk cara membuat tabel yang tadi Bapak sudah kasih tahu ya, cara membuatnya nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.